Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustazah Mida. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita telah memasuki bab yang kelima, yaitu tentang cinta Nabi dan Rasul. Hari ini nanti kita masuk subbab yang ke-1, yaitu kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Tapi anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya dan tundukkan kepala, lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, agar kita lebih semangat, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ikuti instruksi dari Ustazah ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang Ustazah tanya, pernahkah kalian mendengar kisah keteladanan Nabi Adam alaihi salam? Nah, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, untuk kisah lebih lengkapnya, coba dengarkan baik-baik kisah Nabi Adam berikut ini. Dikisahkan bahwa iblis adalah salah satu penghuni surga. Tapi karena kesombongan dan keangkuhannya, iblis diusir dari surga. Sedangkan Nabi Adam mendiami surga di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Setelah sekian lama tinggal di surga, beliau merasa kesepian walaupun sudah bersama dengan malaikat. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapatkan seorang pendamping di dalam surga. Malaikat pun bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Nabi Adam dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itulah Adam dan Hawa hidup di surga dengan penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala sesuatu yang dibutuhkan Adam dan Hawa. Tapi ada satu hal yang tidak boleh didekati, yaitu pohon khuldi. Allah memperingatkan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka akan celaka dan termasuk orang yang zalim apabila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Sampai pada suatu ketika, datanglah syaitan yang merupakan golongan iblis yang terkutuk. Syaitan datang untuk membujuk dan menggoda Adam dan Hawa. Syaitan membandingkan Adam dan Hawa sebagai manusia dengan para malaikat. Syaitan mengatakan bahwa malaikat akan menjadi penghuni surga yang kekal dan abadi, sedangkan Adam dan Hawa akan menjadi khalifah di muka bumi. Syaitan mengatakan bahwa ia tahu cara agar Nabi Adam dan Hawa bisa seperti malaikat, yaitu dengan cara mendekati pohon khuldi. Dan syaitan pun membujuk mereka agar memakan buah khuldi tersebut. Akhirnya mereka tergoda dan terbujuk. Setelah mereka memakan buah khuldi tersebut, akhirnya aurat Nabi Adam dan Hawa pun terbuka. Karena merasa malu, Nabi Adam dan Hawa berusaha menutupi aurat mereka yang tampak itu dengan dedaunan yang ada di sekitar mereka. Seketika sadarlah Nabi Adam dan Hawa atas kesalahan dan dosa-dosa mereka. Larangan-larangan yang diberikan Allah tidak dihiraukan. Pohon yang tidak boleh didekati justru dimakan buahnya.
Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa terus memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah memberikan ampun dan menjatuhkan hukuman kepada mereka berdua. Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk meninggalkan surga dan turun ke muka bumi. Saat turun ke muka bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa. Begitu pula dengan Hawa. Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di bumi yang luas itu, mereka terus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang bernama Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya menyatu dan berkumpul kembali seperti sewaktu mereka berada di surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai nabi pertama di muka bumi. Kemudian Nabi Adam dan Hawa dikaruniai keturunan. Hampir semua anak mereka terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada mereka agar menaati semua perintah Allah. Beliau juga mengingatkan bahwa manusia punya musuh yang abadi dan terkutuk, yaitu syaitan. Syaitan tidak akan berhenti menjerumuskan anak Adam sampai nanti hari kiamat, sebelum anak Adam terjerumus di dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah kisah Nabi Adam. Dari video kisah Nabi Adam tersebut, kita tahu bahwa iblis memang adalah penghuni surga. Tapi karena kesombongannya, iblis diusir dari surga. Tapi karena merasa iri dan dendam, maka iblis tidak pernah putus asa untuk membujuk dan menggoda Nabi Adam dan Hawa serta keturunannya. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki perilaku yang terpuji. Yang pertama, beliau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Artinya beliau bertaubat, benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Keteladanan yang bisa kita petik adalah kita tidak boleh dengan mudah berputus asa. Kita tidak boleh sombong dan harus berani mengakui kesalahan jika memang berbuat salah. Jikapun berbuat salah, maka harus langsung bertaubat kepada Allah atau memohon maaf kepada orang yang disakiti. Yang kedua, beliau bekerja keras dan membina keluarganya dengan baik. Beliau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nabi Adam membina keluarganya dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya dengan bertanggung jawab. Nabi Adam dan Hawa mengajak beribadah kepada anaknya untuk menyembah hanya kepada Allah. Dan Nabi Adam juga menasihati anaknya agar menjalankan syariat Allah dan menjauhi tipu daya setan. Dari sini kita belajar. Sebagai pelajar, kita harus tekun belajar. Kita harus bekerja keras agar cita-cita kita bisa tercapai. Dan kalian pasti pernah berbuat kesalahan, bukan? Seperti lupa sholat, atau mungkin sengaja tidak sholat, bertengkar dengan teman, bertengkar dengan kakak, membantah perintah guru, perintah orang tua. Kalau sudah demikian, maka segeralah bertaubat dan memohon ampun pada Allah. Kalau kita salah kepada manusia, maka kita harus segera meminta maaf. Kita harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah dan juga orang-orang di sekitar kita. Cukup sekian belajar kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa murojaahnya, dan patuhi perintah orang tua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.